Berjumpa lagi dengan saya Suciandi. Hari ini saya akan berbicara tentang tahapan penelitian versus kerangka berpikir. Karena banyak sekali pertanyaan tentang apa sih tahapan penelitian ya, atau metodologi penelitian ya. Dan bedanya apa dengan kerangka berpikir. Oke, kalau ini tahapan penelitian atau bisa disebut juga adalah sebuah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian. Jadi metode ini emang udah baku gitu ya, udah ada teorinya dan itu kita harus ikutin dari awal sampai akhir dalam membuat sebuah penelitian. Nah, salah satu contohnya ini adalah design science research ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah karya ilmiah dari awal sampai akhir ya. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya ya. Ini kebetulan disertasi saya yang saya gunakan, di mana design science research dan user-centered design. User-centered design sebuah metode, tapi bukan metode penelitian seperti design science research ya. Ini nanti dilihat ya. Jadi kalau dilihat, yang namanya design science research itu, menurut si Trivers tahun 2007, bahwa dia ada 1, 2, 3, 4, 6 tahapan. Ya, lalu dia looping. Jadi dari identified problem dan motivate. Jadi kita mendefinisikan problemnya, memperlihatkan pentingnya penelitian kita. Ya, lalu kita yang kedua lanjutannya, tahapan berikutnya adalah itu kita mendefinisikan objek dan solusinya, objektif dari solusinya gitu ya. What would a better artifact compromise? Ya, jadi nanti apa aja yang menjadi hal artefak-artefaknya gitu. Lalu kita tahapan berikutnya kita akan melakukan design atau development. Nah, kita membuat sebuah artefak gitu ya. Dan tahapan berikutnya kita akan melakukan demonstration. Find suitable context, use artifact to solve problem. Ya. Setelah itu tahapan berikutnya adalah evaluation. Ya, observe how effective, efficient. Ya, iterate with back to design artinya pada saat dia masih belum cocok, belum sesuai, maka dia akan balik lagi gitu ya. Baliknya ke dalam definisi objektifnya atau mau ke design development ya. Jadi tergantung yang mana yang baik. Ya. Lalu dia communication, communication. Nah, ini adalah desain riset biasa digunakan untuk sebuah penelitian. Contohnya di apa identifikasi problem dan motif yang kita lakukan adalah studi observasi adalah antara konfliknya gitu ya. Dalam pertama identifikasi problem kita bisa berfungsi di usaha pajak observasi dan terus berdiri ya gitu ya. Problemnya enggak ya. Bisa kita define objective solution itu kita bisa menjawab satu ada modelnya, karakteristiknya, penggunaan model dan karakteristik. Lalu pasal desain dan development itu bisa memiliki dua dari desain dibanding pandangan model supply chain ya. Lalu pengembangan suitable context-nya. Jadi demonstrasi model prototipe kepada pasar.
atau pelaku usaha. Lalu kita evaluasi modelnya, apakah sudah sesuai atau ada yang harus diperbaiki. Ya, nah pada saat tahap evaluate, kalau lihat di bawah ya, di kolom yang bawah ini bisa dilihat, ini adalah user centered design. Di mana pada saat evaluate kita balik lagi. Ini understand needs, ini adalah user centered design ya, specific user requirement, ya, produce design solution, lalu evaluate. Pada saat belum tepat, ya kita balik lagi. Ini adalah bagaimana si design science research berhubungan dengan user centered design. Ya, tahap terakhir adalah publikasi ke jurnal maupun conference. Nah, ini adalah yang dibilang tahapan dari penelitian. Jadi, tahapan besar dari penelitian itu seperti ini. Jadi, udah ada metodenya baku gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana yang dibilang kerangka berpikir. Sebenarnya kerangka berpikir itu merupakan sebuah tahapan juga gitu. Tapi dia tahapannya lebih detail beserta outputnya. Jadi ada hasilnya dari awal kita membuat sampai kita menghasilkan modelnya. Nah, ini penjelasan secara logikanya. Nah, kalau boleh bisa dilihat di sini, grounded teori atau yang pertama kali teorinya yang kebetulan yang saya gunakan adalah supply chain model. Yang namanya supply chain, bahwa supply chain hanya terdiri dari inbound logistik, production, outbound logistik, dan distribution. Itu adalah supply chain. Di mana ada diamond model atau Levitt diamond model ya. People, process, technology, dan organisasi. Itu Levitt diamond model. Nah, dari situ lahir kita gabungkan dengan blockchain, lalu ditemukan menjadi sebuah temuan faktor-faktor penting ya. Itu jadi SLS1 atau Systematic Literature Review. Faktor-faktor penting ini digabungkan dengan automotive supply chains, lahirlah faktor-faktor penting yang sudah spesifik menjadi faktor penting di otomotif. Jadi supply chain di otomotif lahir sebuah model pertama. Model pertama ini lalu dibuat yang namanya PCA, ya PCA untuk menentukan faktor-faktornya, ya nanti penggabungan faktor-faktornya gitu. Dari PCA ini lahir model kedua. Ya. Model kedua, lalu kita buat prototipenya, prototipenya. Prototipe ini udah dalam bentuk aplikasi, coba kita buat. Lalu dari aplikasi ini kita tanya ke expert. Yang dibilang tadi validasi ya. Expert, hasilnya gimana? Ada yang perlu diperbaiki atau sudah oke? Maka kalau udah oke, dia akan lahir menjadi prototipe dengan model yang terakhir. Nah, inilah yang dibilang kerangka berpikir. Jadi, dia tahapannya dari awal sampai akhir. Ada outputnya jelas, modelnya apa aja. Jadi outputnya jelas kalau di dalam kerangka berpikir. Jadi beda dengan tahapan atau tadi yang desain science research ya, tahapan penelitian gitu. Kalau kerangka berpikir ini udah lebih spesifik, lebih jelas. Dari awal sampai akhir dia nyambung gitu loh. Nyambung sampai kita bisa melihat, oh awalnya ini, akhirnya seperti ini. Tahapannya seperti apa. Nah, itu adalah kerangka berpikir. Oke, mudah-mudahan apa yang saya jabarkan ini bisa bermanfaat. Thank you. Bersama Trouble Free Learning. Thank you.